Tapi hakikatnya semua yang kita lakukan ini hakikatnya tawasul. Apakah ketika kita bertawasul ke orang yang sudah wafat, nah orang tersebut itu bisa balik mendoakan kita atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Ahmad Zulfikar Official. Itu merupakan kanal saya. Oke, semua orang tahu itu. Ya, cuma ingin apa ya? Kasih tahu. Ngikut-ngikut di pelantikan YouTuber kan. Betul, gitu. Betul. Harus gitu ya, Mas Ustaz. Ya. Jadi begini, kita akan ngebahas masalah tawasul. Jadi tawasul itu sampai hari ini itu banyak yang memperdebatkan apakah itu syirik, apakah itu diperbolehkan, apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan atau melarang tawasul tersebut. Dan bahkan sampai hari ini ya banyak beberapa golongan yang dia tuh sangat antipati sekali dengan apa itu tawasul. Bahkan tawasul adalah hal yang sia-sia. Ngapain kita berdoa ya kan di depan makam gitu? Ngapain ya kan kita minta berkah sedangkan orang yang kita tawasulin itu sudah wafat, sudah meninggal lama gitu. Jadi itu adalah hal yang sia-sia gitu, Ustadz. Mungkin prolog dari saya monggo Ustadz, gimana? Jadi tawasul itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Wassala yuwassilu tawassulan, yang artinya menjadikan perantara. Perantara itu ada yang disebut sebagai sebab yang menimbulkan akibat. Kemudian secara bahasa, itu tadi secara bahasa. Lalu secara istilah adalah menjadikan sesuatu, baik itu berupa benda, kemudian amal soleh, atau asma Allah sebagai perantara bagi terkabulnya doa. Nah, dalam konsep ini, doanya tetap kepada Allah, tapi menggunakan perantaranya itulah yang kemudian menjadi wasilah atau sarana terkait tentang terkabulnya doa. Biar lebih jos gitu ya terkabulnya ya. Ada yang merantarain kan gitu. Jadi gini, kita itu bisa memeluk agama Islam itu karena wasilah Nabi. Nabi itu Rasul yang kemudian menyampaikan risalahnya kepada kita. Lalu kepada kita ini kita belajar dari guru-guru kita tentang ajaran-ajaran Islam. Gitu. Nah, terkait masalah dalil yang berkaitan dengan tawasul, Allah sendiri menyuruh kita untuk mencari wasilah. Allah sendiri yang menyuruh kita mencari wasilah. Artinya dalam ketakwaan, dalam beribadah, bahkan dalam berdoa, atau bahkan dalam mencari kesembuhan, itu kita dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Fabtahu ilaihil wasilata. Maka carilah ilaihi untuk menuju kepada Allah al-wasilata, perantara. Nah, termasuk diantaranya dalam kaitan mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan wasilah, perantara, yang disebut juga dengan sebab. Gitu. Nah, dalam konteksnya barangkali yang Anda patut ketahui, banyak di antara ibadah-ibadah kita itu pada hakikatnya wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Contoh,
tawasul dengan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, mintalah kamu pertolongan kepada Allah, bis-sabri dengan sabar, dan as-shalah yaitu salat. Oke. Jadi amal soleh itu adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Jadi dua-dua amal soleh ini menjadi wasilah kita, sarana kita untuk mencapai pengabulan doa. Oke. Maka itulah yang kemudian kita ini dianjurkan untuk berwasilah dengan amal soleh. Artinya tawasul itu nyogok ya? Ya kan? Kasarnya begitu. Tapi hakikatnya semua yang kita lakukan ini hakikatnya tawasul. Oke. Sholat itu tawasul untuk menghantarkan, menghubungkan kita kepada Allah. Sholat itu tawasul. Gerakan-gerakannya itu berupa tawasul, amal soleh itu. Ya kan? Puasa, kan gitu. Kemudian zakat, haji. Haji itu kalau dipikirkan, itu kalau tidak dilandasi oleh akidah yang benar, seolah-olah orang itu akan mengatakan, menyembah Ka'bah gitu ya? batu, batu 4 persegi. Padahal hati kita kan yang tertuju kepada Allah. Ada juga tawasul dengan menggunakan asma Allah. Asma Allah itu ya assalam, al-jabbar, al-muta'ali lah. Yang biasa kita baca setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahudus salam fahayyina bisalam. Fahayyina, maka hidupkanlah bisalami dengan asma as-salam. Oke. Dengan as-salam. As-salam ini maksudnya apa? Kedamaian yang menjadi sifat Asmaul Husna Allah yang digunakan di dalam doa atau dzikir setelah setelah sholat. Gitu. Jadi tawasul dengan menggunakan asma Allah itu dibenarkan. Oke, tapi bahkan yang satu kali lagi, ya kan? Yang paling gampang, zat yang menyembuhkan atau yang memberi kesembuhan itu siapa hakikatnya? Allah. Tapi kita minum obat, salah apa enggak? Bener kan? Iya. Kenapa kok bener? Ya karena harus ada wasilah untuk kita bisa sembuh. Bisa berarti obat itu cuma tawasul kan? Betul. Cuma wasilah kan? Iya. Bukan penyembuh kan? Bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Itu keyakinan kita. Kayak gitu kok dibilang syirik. Oke, mungkin yang dimaksud syirik itu kayak kita tawasulan nih biar mendapatkan berkah, kita harus ke kuburan gitu ya. Ke kuburan itu, kita ziarah kuburan itu dilarang apa tidak sih? Nah itu gimana tuh? Dalam Rasulullah hadis sendiri, Nabi atau ayat Al-Quran? Rasulullah sendiri memang sebelumnya itu melarang ziarah kubur karena kaum muslimin itu masih baru keimanannya, khawatir nanti mintanya syirik kepada kuburan dan menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Tapi setelah kemudian sikap kaum muslimin sudah kuat dengan keimanannya, Rasulullah membolehkan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Itu sahih hadisnya. Sahih. Sekarang fazuruha, ya silakan kalian berziarah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu pada kematian. Loh, sekarang begini, kalau kamu di kuburan itu mintanya kepada mbah yang ada di kuburan itu apa minta kepada Allah? Kepada Allah. Ya tetap. Itu loh. Jadi jangan kemudian dianggap sebagai suatu kesyirikan. Wong tetap satu, ziarah kubur itu mengingatkanmu kepada kematian. Yang kedua, kamu bertawasul dan mintanya kepada Allah. Oke. Tapi gini Ustadz,
dulu itu waktu saya masih SMK ya, saya pengen ujian nasional. Saya tuh pengen ujian saya lancar. Itu saya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati gitu. Jadi saya tujuannya bukan mengingat kematian, tapi saya pengen lulus sekolah gitu. Malah saya tawasulannya ke Sunan Gunung Jati, meminta kepada Allah perantaran Sunan Gunung Jati tersebut. Itu gimana? Boleh saja kayak seperti itu. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali Allah. Makanya dia termasuk wali songo. Dan itu merupakan kabar yang dibuktikan oleh sejarah. Agus Sunyato menulis tentang siapa? Atlas Wali Songo. Dan itu bukan fiktif, tapi real tokohnya. Jasa-jasanya, situs-situsnya, bahkan silsilahnya, keturunannya dipegang sampai sekarang. Kalau Anda bertawasul ke situ, Anda udah benar. Kalaupun Anda tidak bertujuan, tidak mengingat kematian, padahal tapi Anda sudah melihat kuburan itu, pada hakikatnya kan sama saja. Ya kan? Soal kemudian tawasul agar dikabulkan hajatnya, maka melihat kesalehan Sunan Gunung Jati, maka hal yang semacam itu dibenarkan dalam agama. Mintanya tetap minta kepada Allah. Dulu itu ada sahabat, ya kan? Sahabat itu Utsman bin Hunayf namanya. Utsman bin Hunayf ini seorang sahabat yang buta. Lalu kemudian dia minta untuk menghadap kepada Utsman bin Affan yang saat itu sebagai khalifah. Nah, saat Utsman bin Affan itu menjabat khalifah, Nabi sudah wafat atau belum? Utsman bin Affan, Nabi. Udah kan? Udah. Lah dia dalam satu hadis, ya kan? Itu hadis ini insya Allah sahih, bertawasul kepada Nabi yang sudah wafat dengan melakukan bahwa dengan pangkatmu sebagai Nabi rahmat, pembawa rahmat, aku bertawasul kepadamu ya Rasulullah, tolonglah aku, kan gitu. Tolonglah aku itu mintanya tetap kepada Allah, gitu loh. Jadi contoh-contoh tawasul itu sudah ada dilakukan sejak para sahabat Rasulullah. Gitu. Oke, Ustaz. Selanjutnya, apakah ketika kita bertawasul ke orang yang sudah wafat, nah orang tersebut itu bisa balik mendoakan kita atau enggak? Mendoakan kita terkait orang-orang yang sudah mati. Enggak. Maksudnya orang mati itu. Iya, bisa mendoakan kita enggak yang masih hidup. Mereka yang sudah mati bisa mendoakan kita yang masih hidup. Bisa enggak? Jadi dhahrul ghaib, ya kan? Itu jangankan untuk orang yang mati, untuk orang yang tidak tahu kalau dia didoakan, maka doanya itu mental kepada kita. Oh gitu ya? Jadi tiba-tiba saya di rumah, ingat sampean, ya Allah, Mas Tasori ini lagi dalam banyak ujian, misalnya, mohon maaf kan gitu. Berikanlah dia keselamatan, berikanlah dia ketegaran, berikanlah dia rezeki yang berlimpah. Amin. Lah itu dia dan tidak tahu, maka doanya akan nyampe kepada orang tersebut dan dia akan mendapatkan pahala atau doa yang sama dari doa yang ia ucapkan. Oke, saya potong. Dhahrul ghaib. Saya potong gini, Ustaz. Banyak orang yang ketika dia merasa dirinya terzalimi, ya kan? Nah, akhirnya dia mendoakan yang nggak baik-baik. Ya Allah, semoga orang itu dibalas sama Allah. Nah, semoga dia kecelakaan atau gimana. Nah, apakah doa itu akan berbalik, doa-doa yang buruk itu? Ya, kalau orang itu sampai mendoakan buruk, berarti orang itu sangat terzalimi. Ya. Tapi meskipun toh terzalimi kayak gitu, kan nggak boleh doain yang buruk. Maksudnya tidak dianjurkan. Nggak boleh kan? Bukan nggak boleh, tidak dianjurkan. Kita itu mendoakan buruk kepada orang lain, kalau keijabah kan nggak enak kita. Kalau berbalik, yang dianjurkan itu adalah apa? Mendoakan yang baik.
mendoakan yang baik. Itu aja. Nabi itu sebagai teladan kita, dilemparin batu kayak gitu itu kemarin seperti yang di Taif itu. Iya. Tapi justru apa yang didoakan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, tapi kadang orang itu sudah terlanjur melewati batas kesabarannya, batas toleransinya, sehingga mau nggak mau dia itu kemudian terbawa emosional sehingga mendoakan suatu keburukan pada orang tersebut. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika si dolim ini sampai merasa tersakiti dan ia berdoa agar kemudian diturunkan sebuah azab kepada orang tersebut, ya kan? Maka yang terjadi apa? Maka doanya itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Wow, bahaya ya? Bahaya itu. Ya jadi mohon maaf kan gitu ya. Kalau misalnya doain orang, kalau kita disakitin orang, kalau bisa maafin. Ya kalau nggak bisa, ya biarin aja lah kan gitu. Kalau nggak bisa, sempat Anda berdoa untuk keburukan orang tersebut, wah, dan Anda merasa terzalimi, maka doa itu tidak ada hijab antara doa Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengabulannya. Oke. Wah, itu sangat bahaya itu. Oke, Ustaz, kita balik lagi ke tawasul ya. Jadi kemarin itu kan, bukan kemarin ya, mungkin hari ini juga masih ya, itu viral rambut Rasulullah, dan siapa yang mau mencium rambut ini itu ada maharnya berapa ratus ribu rupiah itu, dan itu dicium, pada nyium tuh rambutnya Rasulullah. Nah pertanyaannya itu kenapa harus dimaharin? Terus yang kedua, itu rambutnya dari mana, ya kan? Nah terus itu apa sih ketika kita nyium itu manfaat untuk kita apa? Nah ada ini. Dulu di zaman Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis Muslim saja saya kurang tahu, itu dibahas dalam buku Tabarruk Sahabat yang diterbitkan sama Sahifah itu ya. Jadi Rasulullah itu saat berada di atas mimbar, itu kan biasa, gerimis, tahu gerimis? Yeah. Jadi maksudnya keluar itu ludahnya Rasulullah saat bicara tanpa disengaja. Itu para sahabat itu di bawahnya itu nadain di tangannya, lalu kemudian diusapkan ke mukanya, ke tubuhnya kan gitu. Itu satu. Yang kedua, sisa bekas Rasulullah, air yang digunakan wudhu Rasulullah, bekasnya, bekas air wudhu, itu dijadikan rebutan oleh para sahabat untuk bertabarruk. Tabarruk nyari berkah, sampai-sampai mereka itu hampir saja bertengkar gara-gara rebutan bekas wudhu itu. Rebutan bekas wudhu itu. Nah, dari situ kemudian merupakan tabarruk terhadap asari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap situs-situs yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik berupa badannya, ataupun kemudian pakaiannya, atau tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah, atau bahkan mohon maaf, kencing, itu menjadi sarana wasilah dalam bertabarruk kepada Rasulullah. Sampai ada seorang wanita yang itu kemudian meminum kencing Rasulullah. Oh ada ya? Ada. Dan itu didoakan oleh Rasulullah bahwa dia tidak akan pernah sakit perut untuk selamanya. Oke. Bahkan ada yang kemudian menelan bekaman Rasulullah. Ini bekaman itu. Entah bekam atau entah apa semacam gitu, itu ya. Semacam itu ya kan. Sampai kemudian doakan Rasulullah bahwa anak-anakmu nanti menjadi raja. Jadi berkahnya Rasulullah sampai sehebat itu. Rasulullah orang suci gitu. Sehingga kemudian tabarruk kepada Rasulullah ini, mencari berkah atau tawassul dengan benda Rasulullah, yaitu kemudian
menjadi disyariatkan menjadi sebuah ibadah tersendiri bagi kaum muslim. Oke. Terus yang soal dimaharin tadi, Iya. sebenarnya itu adalah akses untuk melakukan tawasul itu sendiri. Barangkali ada yang menjaga orang, misalnya punya Harus dibayar gitu ya. dibayar kan gitu ya, tergantung saja, selesaikan secara muamalah yang baik kan gitu. Artinya apa? Untuk menghadirkan rambut, untuk menghadirkan apa kan biasanya ya dibisnisin kan. Ya gitu. butuh akomodasi. Itu selesaikan sendiri saja. Pada hakikatnya ya memang nggak ada seperti itu. Oke. Tapi kalau kemudian ingin mengambil keuntungan dari hal yang semacam itu, ya nggak masalah juga. Kayak gini aja lah kalau kita mikir-mikir. Tempat-tempat peziarahan, Wali Songo dan sebagainya itu kan nggak lepas dari orang jualan di situ. Ya betul. Yaitu salah satu diantaranya adalah berkahnya dari para wali soleh tadi yang tempatnya kemudian jadi tempat pengkabulan hajat yang dijadikan sebagai wasilah kan gitu. Itu yang rame ya, orang-orang mengatakan bahwa di luar sana mereka tuh udah bikin penelitian, bikin penemuan apa gitu, malah di Indonesia orang-orang malah zamannya itu ziarah ya kan, malah dia nyiumin rambut Nabi kayak gitu ya kan, dan itu menjadi kritik dari para netizen bahwa itu sia-sia, ngapain di barat itu mereka tuh udah menciptakan mobil, lah lu ngapain masih kayak gini-gini aja. Tanggapannya gimana Ustadz? Itu memetakan masalah bukan pada tempatnya, ya kan? Mana yang kemudian disebut sebagai ritual, mana yang disebut sebagai upaya untuk memperbaiki hidup melalui sarana ilmu pengetahuan. Oh, ada tempat-tempatnya, ada porsinya gitu ya? Ada sendiri, kan gitu loh. Segampangannya gini, Ling. Kalau Anda berpikiran seperti itu, sholat itu kan cuma buang-buang waktu lah. Betul nggak? Iya. Sholat itu kan buang-buang waktu. Secara kasat mata itu, kalau dihubungkan ngapain sholat kan gitu kan? Iya. Tapi kalau dimaknai lebih dalam lagi, ya kan? Wah gitu. Itu bagus banget gitu ya. Kalau memang sudah ada bahwa mencari wasilah itu disuruh dalam ajaran agama kita, berarti itu adalah yang digunakan sebabnya bukan sebab akli, tapi sebab syar'i. Sebab syar'i itu yang karena memang perintahnya ada dalam syariat. Kalau sebab akli, Anda menghubungkan ngapain orang itu pada nyium-nyium rambut di sana sudah pada buat mobil, ya itu nggak cocok. Maka pendekatannya itu harus beda. Berarti itu termasuk logical fallacy ya? Nah itu masalahnya. Kadang orang ini gini, kalau saya nggak ngomong logical fallacy. Logical fallacy, kadang orang itu ngukur panjang pakai timbangan. Nggak masuk dong. Ya kan? Ngukur berat pakai penggaris. Nggak masuk akal. Yang kayak gitu itu tadi. Gitu loh maksudnya. Bahwa, ngapain bagi terkabulnya doa. Iya kan gitu. Tapi penempatannya mana yang akli, mana yang syar'i. Gitu. Kalau syar'i itu berdasarkan dalil sumber utama, epistemologinya berbeda. Ya kan? Kalau akli ya berdasarkan akal. Tajrubah kan gitu. Tajrubah ya empiris kan gitu. Gini Ustadz. Dulu tuh saya pernah dikasih amalan. Sorry, kamu pengen nggak dapet cewek. Dulu ya. Kamu harus amalin ini 1000 kali. Lafaznya kayak gini. Ewan-ewan kayu agung nyemplung maring dadaku, teko welas teko asi kersane Allah Ta'ala. Kamu baca ketika kamu melihat orang itu. Sampai 1000 kali. Ewan-ewan kayu agung nyemplung maring dadaku, teko welas teko asi kersane Allah Ta'ala. Baca itu terus, maka si perempuan itu akan takluk kepadamu. Nah itu kan banyak amalan-amalan yang sejenis itu untuk menaklukkan perempuan. Ya dengan wasilah apa gitu ya. Menurut panjenengan gimana Ustadz? Itu sudah nggak umum lagi. Sudah nggak umum lagi. Nggak relevan ya sekarang ya? Nggak umum. Tapi
bener nggak sih itu berfungsi gitu? Itu dulu-dulu itu Hmm. ya modal keyakinan sih sebenarnya. Apa? Modal keyakinan. Oh, oke. Itu peninggalan para wali yang diajarkan kepada kita. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu sendiri adalah itu disebut doa. Nah, doa itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut mantra. Mantra. Jampi atau mantra. Iya. Nah, dulu itu mereka agak sulit untuk mengucapkan apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, akhirnya campurlah Jawa itu, tapi tetap dengan menyebut asma Allah. Kan gitu. Nah, kesini-sininya oleh para ulama yang sudah modern dan ingin mengembalikan kepada ajaran agama, ya kan? Itu mulai dikikis. Ya kan? Ya kalau misalnya menggunakan mahabbah, ya kan, mau menggunakan apa? Doa, kan gitu agar dipertemukan jodohnya, ya kan, dengan baik, ya pakai aja doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Al-Qur'an, kan gitu. Nah, kesini-sininya para kiai itu sudah apa? Menghilangkan ilmu-ilmu campuran kejawen. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan akulturasi dari mantra yang dibuat oleh para wali dahulu untuk diajarkan kepada para santrinya. Lalu kemudian santri itu dengan berbagai keyakinannya itu digunakan untuk memahabbai orang. Tapi kesini-sininya itu sudah nggak ada. Doa aja lah bersama Rasulullah, nggak usah bersama apa? Doa yang diajarkan oleh agama, doa yang diajarkan oleh Quran atau hadis berdasarkan hadis-hadis sahih. Apalagi sekarang kemudian apa itu digunakan untuk apa kebaikan, gitu. Iya. Nah Masalahnya itu ya. nggak masalah kan gitu. Tapi kesini-sininya itu udah mulai agak dikikis kan gitu. Jadi awalnya sih memang nggak ada yang berani menyalahkan itu mantra kayak gitu, kan gitu kan. Terus kemudian kesininya agak mulai dikikis gitu loh. Jadi Islam itu secara kultural diharapkan itu bisa bersinkronisasi dengan masyarakat Indonesia yang kemudian oleh para ulama ya dibimbing, gitu loh. Dulu gini, soal jilbab itu, ya, yang dipakai sekarang kerudung itu, dulu kan tahun 70-an sampai 90-an masih banyak orang-orang yang nggak pakai jilbab. jilbab. Sampai banyak kampanye jilbab gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah apa tahun 90-an ke sini itu marak. Sekarang pemulung pun itu pakai jilbab. Betul. Dulu hanya kalangan-kalangan orang yang berilmu aja yang pakai. Iya, kalangan orang-orang yang ngerti lah, yang beragama, yang pesantren. Di luar pesantren ya pada gundulan semua perempuan itu. Iya. Nggak pakai apa penutup. Tapi kan dulu ada nggak orang menyalahkan kayak gitu terhadap orang yang berjilbab? Bahkan sampai sekarang aja ada yang nggak berjilbab mesti didiemin aja. Tapi dengan gerakan maraknya jilbab, itu orang-orang merasa risih kalau nggak jilbaban. Betul. Nah, kayak gitulah nanti ilmu Anda itu. Nanti yang Anda ucapkan tadi, ajian Anda itu yang Anda ucapkan tadi. Jadi, slow tapi pasti. Meskipun itu tidak mengandung keharaman. Oke. Jadi tapi artinya upaya masyarakat untuk disantrikan, untuk diislamkan secara kafah kan gitu kan, terus berlanjut. Ya contohnya yang paling besar itu adalah jilbab itu. Gitu. Oke, jadi lagi-lagi tawasul itu hukumnya boleh selagi memang itu tidak melanggar syariat itu sendiri ya? Ya menurut saya nggak ada tawasul yang melanggar. Kalau tawasul melanggar jadinya syirik gitu. Mungkin dulu saya pernah melanggar. Gini, saya itu dulu pernah dikasih amalan doa agar selamat. Ya. Nah, ceritanya dulu waktu saya kecil, saya itu pernah naik ombak banyu tuh, odong-odong gitu ya, di pasar malam gitu ya. Nah, terus
saya nggak ada karcis, nggak ada duit, saya naik. Dan saya rapal itu doa itu. Semoga nggak ditagih. Ditagih juga, ya kan? Nah, ditagih akhirnya kan. Nah, pas ditagih, ya akhirnya saya malah berkelik kan. Tadi saya beli karcisnya, tapi karcisnya hilang. Oke, artinya gagal di situ kan. Nah, yang kedua, pas saya di perjalanan, saya membaca doa itu juga. Saya naik motor, ngebut itu kecepatan 80 ke atas, dan itu kan doa selamat ya. Nah, saya baca itu. Kecelakaan. Sebelum saya perjalanan, saya baca doa itu dan kecelakaan gitu. Nah, maksud Ustaz itu gimana? Apakah saya kurang yakin atau gimana itu? Apa nggak diimbangi dengan ikhtiar saya? Ya teledor itu. Berarti nggak diimbangi dengan ikhtiar ya? Teledor. Oke. Jadi kalau kita itu jangan kemudian kita ini mengharapkan sesuatu yang berbalikan dari yang doa kita ucapkan. Gitu loh. Doanya pingin rezeki halal, tapi nyuri. Nggak make sense ya, masuk akal ya. Nggak make sense. Itu. Jadi ya sesuai dengan apa yang kemudian kita lakukan dan sesuai dengan apa yang menjadi niat kita. Kalau niat kita sudah buruk, alamat itu. Itu kan nyepelin malah nantang itu. Iya. Itu malah aja. Apa namanya ngejek ya? Ngejek kan gitu. Pengen doa selamat malah ugal-ugalan. Pengen sholat malah sholatnya sambil ketawa-ketawa. Sama dengan pengen nikah tapi zina. Apa namanya? Kalau kata kemarin tuh Ustadz yang kemarin viral tuh, kalau cinta tidak direstui, dede bayi. Apa namanya? Yang akan bicara. Apa itu maksudnya ya kan? Iya. Ya artinya ya doa itu memang permintaan kita, tapi kitanya sendiri juga harus sejalan dengan apa yang kita mendoa itu. Jadi janganlah kemudian kita mempermainkan dengan doa kita, nah, gitu. Jadi doalah dan engkau yakin bahwa doa itu terijabah oleh Allah. Oke, gitu. Ini udah 32 menit ya. Oke. Mungkin kita akhiri aja ya. Iya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin jangan lupa sambil subscribe dulu ya sebelum selesai. Dan mohon maaf ini kami sambil nyemil ya, karena memang obrolan kita serius, tapi dengan cara yang santai teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.